Halo semuanya, selamat datang di channel Les Dreamer. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kemudahan ya. Hari ini aku mau bawain sebuah alur cerita film yang berjudul Encanto. Film ini sendiri mengisahkan seorang anak yang bernama Mirabel yang berusaha menyelamatkan keajaiban keluarganya. Akankah Mirabel berhasil melewati masalah silih berganti demi keluarganya? Baiklah, jika kalian sudah penasaran, kita ke intro dulu. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang bocah bernama Mirabel yang mendengarkan sebuah cerita lama tentang lilin ajaib yang tak bisa padam, yang diceritakan oleh neneknya Abuela. Alkisah nenek Abuela menikah dengan kakek Pedro dan memiliki 3 anak. Namun datang bahaya yang memaksa mereka untuk pergi dari desa. Demi melindungi Abuela, Pedro rela mengorbankan dirinya. Akibat kesedihan Abuela membuat lilin yang dibawa Abuela menjadi ajaib dan tak bisa padam. Lilin itu juga membangun sebuah pegunungan serta sebuah pondok yang bisa hidup untuk melindunginya serta warga desa yang diberi nama Casita. Lilin ajaib itu juga memberikan setiap keturunan Abuela untuk mendapatkan sebuah karunia tertentu. Kemudian Mirabel dan Abuela bersiap dalam upacara untuk mendapatkan sebuah pintu ajaib yang akan memberikan sebuah karunia kepada Mirabel. Singkat cerita, kini Mirabel sudah dewasa. Kemudian Mirabel selalu membantu kegiatan dalam rumah. Saat Mirabel ingin menuju kota, datang beberapa anak yang menanyakan seluruh karunia keluarganya. Dimulai oleh bibinya Pepa yang memiliki karunia merubah cuaca, lalu Dolores yang bisa mendengar dengan tajam, lalu Camilo yang bisa berubah wujud. Dilanjutkan ibunya Mirabel yang mampu menyembuhkan segala penyakit, lalu kakaknya Isa yang menumbuhkan bunga, dan yang terakhir Luisa yang mampu mengangkat segalanya. Lalu ketika ada seorang anak yang menanyakan karunia Mirabel, Dolores datang dan mengatakan Mirabel tidak dapat karunia. Well, meskipun tidak punya karunia, Mirabel tetap senang bisa membantu. Kemudian dilanjutkan ketika Mirabel sedang membantu persiapan upacara. Datang nenek Abuela yang mengatakan kepada Mirabel bahwa Mirabel lebih baik tidak membantu apapun, karena Mirabel adalah satu-satunya keluarga yang tidak memiliki karunia apapun. Di tengah perbincangan dengan nenek, datang bibi Pepa yang kesal karena Antonio belum ditemukan. Mendengar itu dari neneknya membuat perasaan Mirabel sedih dan memasuki kamar. Ketika di dalam kamar, Mirabel mengeluarkan sesuatu dari dalam laci dan mengetahui bahwa Antonio sedang bersembunyi di bawah kasurnya. Antonio merasa gugup karena malam ini akan mendapatkan karunia. Kemudian Mirabel terus memberikan semangat dan juga hadiah sehingga membuat Antonio ceria kembali. Lanjut, malam hari pun tiba di mana seluruh warga kota datang untuk upacara karunia Antonio. Terlihat semua orang disambut baik oleh keluarga Madrigal. Saat acara dimulai, Antonio yang masih merasa gugup meminta Mirabel untuk menuntunnya menuju pintu. Ketika berjalan, Mirabel mulai teringat masa kecilnya ketika upacara karunia Mirabel berlangsung, di mana saat memegang pintu, tiba-tiba pintu ajaib menghilang yang menandakan Mirabel tidak mendapatkan karunia. Lalu kembali lagi kepada Antonio. Di saat Antonio memegang gagang pintu, pintu itu bercahaya yang menandakan bahwa Antonio berhasil mendapatkan sebuah karunia, yaitu dapat bersahabat dan berbicara dengan hewan. Lalu Antonio membuka pintu kamarnya, dan di sana terlihat ada sebuah rumah pohon yang sangat besar untuk Antonio tinggal. Melihat keberhasilan Antonio, seluruh keluarga Madrigal berfoto bersama untuk mengenang keberhasilan Antonio. Namun tidak dengan Mirabel yang sendirian tanpa karunia. Di suatu ketika, Mirabel melihat retakan pondok yang menuju ke lilin ajaib yang menandakan ada yang salah pada keajaiban lilin ajaib. Mengetahui itu, Mirabel bergegas menemui nenek Abuela untuk memberitahukan apa yang Mirabel lihat. Namun, ketika sampai, semua retakan telah menghilang seperti tidak pernah ada retakan sama sekali.
Melihat kelakuan Mirabel membuat nenek Abuela kesal dan meninggalkan Mirabel sendirian. Kemudian Mirabel berusaha menceritakan kepada ibunya. Namun ibunya meyakinkan Mirabel bahwa apa yang dilihat Mirabel tidaklah nyata. Kemudian ketika ingin tidur, Mirabel terus terbayang-bayang akan retakan yang terjadi pada pondok. Kemudian Mirabel keluar kamar dan mencari tahu apa yang terjadi pada lilin ajaib. Di saat sampai di lilin ajaib, datang neneknya yang bersedih karena sebenarnya nenek Abuela mengetahui bahwa keajaiban lilin ajaib mulai padam. Mengetahui hal itu, Mirabel pun berjanji bahwa ia akan menyelamatkan keajaiban karunia lilin ajaib. Kemudian keesokan harinya, Mirabel mendengar dari Dolores bahwa semalam ada yang aneh pada sikap Luisa. Mengetahui itu, Mirabel terus mendesak Luisa agar mau memberitahukannya. Nothing's wrong! As tough as the crust of the earth is. Okay. Pressure like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa. Pressure like a tick, tick, tick till it's ready to blow. Whoa. Wait. If I could shake, keep going. 'Cause only tick, tick till it's ready to blow. Whoa. Give it to your sister cracks. No breaks, no mistakes, no pressure. Bahwa yang dilihat Mirabel semalam mungkin nyata, karena ketika mendengar retakan semalam, tiba-tiba Luisa merasa bahwa karunianya mulai melemah. Lalu Luisa memberitahu Mirabel untuk mencari tahu kepada pamannya Bruno, sebab pamannya Bruno mempunyai karunia untuk meramal masa depan. Mirabel pun kemudian memasuki kamar Bruno. Di sana Mirabel hanya melihat pasir dan ratusan anak tangga. Kemudian ketika memasuki sebuah ruangan, Mirabel melihat serpihan kaca. Mirabel pun mulai menggabungkannya satu persatu dan melihat lukisan wajahnya pada kaca itu. Tak lama berselang tempat itu mulai runtuh. Dengan terburu-buru Mirabel mengambil semua serpihan kaca itu. Untungnya Mirabel berhasil keluar dari tempat tersebut. Ketika kembali ke pondok, Mirabel bertemu dengan nenek Abuela yang menanyakan dari mana Mirabel pergi. Di tengah perbincangan, datang Luisa yang menangis karena karunia Luisa tiba-tiba menghilang. Lalu Mirabel mencoba menyatukan permatanya. Kemudian datang sang ayah yang terkejut karena melihat kaca ramalan paman Bruno. Mengetahui isi kaca tersebut, sang ayah meminta agar jangan sampai ada yang tahu. Namun dari jauh Dolores mengetahui kebenarannya. Kemudian malam itu keluarga Guzman juga datang untuk melamar Isa. Di saat di tengah perbincangan, Dolores membisikkan kepada adiknya, lalu adiknya membisikkan kepada ayahnya. Dan lama-lama semua orang mengetahui hal itu yang membuat suasana di malam itu menjadi kacau. What is happening? Mira ver from Bruno's vision, she's in and she's gonna disrupt. Kemudian ketika Mirabel ingin menjelaskannya kepada nenek Abuela, Mirabel melihat para tikus yang membawa serpihan kaca tersebut. Mirabel mengikuti para tikus yang masuk melewati sebuah celah lukisan. Dengan rasa penasaran, Mirabel memasuki celah tersebut dan melihat seseorang yang ternyata pamannya Bruno. Mirabel pun mengejar pamannya Bruno, hingga membuatnya secara tidak sengaja terjatuh. Paman Bruno yang tidak tega melihat Mirabel dalam bahaya kembali untuk menyelamatkan Mirabel. Singkat cerita, paman Bruno membawa Mirabel ke tempat persembunyiannya. Di sana Mirabel mengetahui bahwa paman Bruno hidup sendiri melindungi keluarga dari bayang-bayang pondok. Dan paman Bruno selalu ditemani oleh tikus-tikus peliharaannya. Kemudian Mirabel meminta paman Bruno untuk kembali melihat masa depan Mirabel, karena mungkin Mirabel dapat menemukan sebuah petunjuk. Awalnya paman Bruno menolak untuk membantu, namun akhirnya paman Bruno setuju setelah Antonio menawarkan ruangannya. Di lain sisi, Abuela terus menyalahkan Mirabel karena gagalnya lamaran Isa. Semua keluarga serta warga mulai panik melihat retakan yang menandakan melemahnya karunia lilin ajaib. Kemudian kembali lagi kepada Mirabel. Paman Bruno menyiapkan semuanya untuk melihat masa depan Mirabel. Ketika memegang tangan Mirabel, paman Bruno masih saja melihat hal yang sama. Namun secara tak sengaja Mirabel melihat cahaya. Paman Bruno pun mengikuti cahaya tersebut dan melihat bahwa Mirabel akan menyelamatkan keajaiban lilin ajaib jika ia mau berpelukan dengan kakaknya Isa. Jadi untuk menyelamatkan karunia, Mirabel harus meminta maaf kepada kakaknya Isa.
Ketika memasuki kamar Isa, Mirabel langsung diusir oleh Isa karena merasa marah pada perlakuan Mirabel. Mirabel terus meminta maaf dan ingin memeluk Isa, namun Isa menolak dan menyuruh Mirabel untuk pergi dari kamarnya. Di tengah perdebatan keduanya, secara tak sengaja Isa menumbuhkan sebuah tanaman baru. Isa yang bangga pada kehebatannya menikmati karunia-nya bersama Mirabel. Tanpa diduga, hal itu yang membuat hubungan mereka kembali bersatu. Mereka berdua pun berpelukan dan membuat retakan mulai menghilang, dan keajaiban lilin ajaib mulai kembali. Singkat cerita, datang nenek Abuela yang terkejut melihat keadaan pondok yang dipenuhi tanaman. Mirabel berusaha menjelaskan bahwa ia berhasil menyelamatkan keajaiban lilin ajaib. Namun, Abuela tidak peduli dan terus menyalahkan semuanya kepada Mirabel. Karena kejadian itu membuat hubungan mereka menjadi jauh serta membuat lilin ajaib mulai padam. Melihat lilin akan padam, Mirabel berlari untuk menyelamatkan lilin ajaib. Karena keajaiban lilin ajaib mulai padam membuat semua karunia menghilang, serta datang retakan yang bisa memecah gunung. Singkat cerita, Mirabel yang merasa bersalah meninggalkan keluarganya secara diam-diam. Kemudian ketika keesokan harinya tiba, semua orang mulai mencari Mirabel. Dan kemudian datang nenek Abuela yang melihat Mirabel bersedih di samping sungai. Untuk menenangkan Mirabel yang bersedih, Abuela menceritakan kisah pertemuan antara Abuela dan kakek Pedro. Dari pertemuan itu, mereka memutuskan menikah dan melahirkan ketiga anaknya. Lalu kejadian yang sama terjadi pada awal film di mana asal mula lilin ajaib terjadi. Abuela yang masih trauma membuatnya takut kehilangan keluarganya. Namun hal itu justru membuat hubungannya dengan keluarganya menjadi jauh. Mendengar cerita itu membuat hubungan antara Abuela dan Mirabel erat kembali. Much all alone. So it would never set me you. Kemudian dari balik semak-semak datang paman Bruno. Abuela yang melihat Bruno langsung memeluknya atas kerinduannya pada Bruno. Lalu mereka kembali ke pondok dan disambut gembira oleh semua orang. Lalu Mirabel meyakinkan keluarganya bahwa mereka tetap bisa bersama dengan atau tanpa keajaiban dari lilin ajaib. Singkat cerita, datang penduduk kota yang ingin membantu dalam membangun pondok lagi. It's a dream when we work as a team. You're so That constellation changing time. Would you watch our little Kemudian, ketika Mirabel meletakkan gagang pintu, tiba-tiba cahaya bersinar dari pondok yang membuat pondok hidup kembali. Tak hanya itu, semua keajaiban yang hilang juga kembali kepada mereka. Yang ternyata ini adalah keajaiban karunia Mirabel, yaitu kekuatan untuk menyatukan kembali hati keluarganya. Dan di akhir film, mereka berfoto bersama tanpa terkecuali dan film pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menarik bukan? Jika kalian suka tentang alur cerita film dari channel Les Streamer, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kami makin semangat membuat rangkuman alur cerita film animasi. Baik, sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.